Hello everyone, welcome to 10 times better to learn English. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope all of you are doing great. Okay, in this video we are going to talk about reduced adverb clauses. And I have divided this video into 4 parts. First, we talk about definition, and then second, why do we use reduced adverb clauses? And then third, when can adverb clauses be reduced? And then fourth, how to reduce adverb clauses? Okay, next. What is reduced adverb clauses? Reduced adverb clauses is shortened adverb clause. Jadi adverb clause yang dipersingkat seperti itu. Lalu apa sih adverb clause itu? What is an adverb clause? An adverb clause is a dependent clause that functions as an adverb and starts with a subordinating conjunction. Jadi, adverb clause itu adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adverb yang memberikan tambahan informasi dan diawali dengan apa? Diawali dengan subordinating conjunction. Kemarin kita sudah membahas mengenai subordinating conjunction. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah when I work, I forget to eat. Adverb clause-nya yang mana? Adverb clause-nya adalah when I work. Okay, there are the examples of subordinating conjunctions to introduce adverb clauses. Jadi ini contoh-contoh untuk subordinating conjunction. Untuk time, contohnya adalah after, as soon as, before, since, when, while, whenever, once, and etc. Untuk cause, itu contohnya adalah because, ada know that, ada since, ada as, and etc. Untuk condition, itu ada if, even if, in case, provided, unless, and etc. Untuk contrast, itu ada although, even though, ada though, ada while, ada whereas. Untuk purpose, itu ada in order that, so, ada so that, ada where, or wherever. Berikut adalah contoh untuk reduced adverb clause. Although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Adverb clause-nya yang mana? Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa adverb clause itu adalah dependent clause dan diawali dengan subordinating conjunction. Jadi yang mana? Adverb clause-nya yaitu although he feels rather sick. Nah, untuk bentuk reduced adverb clause-nya seperti apa? Yaitu bentuknya although feeling rather sick. Next, why do we use reduced adverb clauses? Kenapa kita menggunakan reduced adverb clauses? First, for change of style. Jadi, untuk merubah gaya. Gaya apa sih yang dimaksud? Yaitu gaya berbicara atau gaya penulisan. Jadi, klausa itu diubah menjadi frasa. Jadi, tidak melulu berbentuk klausa. Next, to simplify sentences, yaitu menyederhanakan kalimat. Bayangkan kalian memiliki kalimat yang panjang dan kompleks. Jikalau dalam adverb clause atau di dependent clause-nya itu bisa direduce, maka reduce-lah atau sederhanakanlah. Karena itu akan membuat kalimat kalian itu lebih singkat dan mudah untuk dipahami. Okay, next, when can adverb clauses be reduced to phrase? First, the subject is the same in both clauses. It means an adverb clause can be reduced to an adverb phrase only when the subject of the independent clause is the same as the subject of the adverb clause. Jadi kalian bisa menyederhanakan adverb clause menjadi frasa jikalau subjek pada independent dan adverb clause itu sama. Contohnya, after Tenny sang two songs, she did a dance. Subjeknya apa pada adverb clause? Subjeknya adalah Tenny. Kemudian subjek pada independent clause-nya apa? Ada she. Apakah sudah sama? Sudah, karena she pada independent clause itu merupakan subject pronoun untuk kata ganti orang ketiga perempuan. Jadi sudah sama ya? Sudah. Next, after Tenny sang two songs, Sandra did a dance. Subjek pada adverb clause-nya apa? Tenny. Kemudian subjek pada independent clause-nya apa? Sandra. Apakah sama ini? Beda. Tenny dan Sandra dua orang yang berbeda, maka adverb clause pada kalimat ini tidak bisa di-reduce. And then, you can reduce adverb clause to phrase when the adverb clause expresses time, reason, or contrast. Jadi, kalian bisa menyederhanakan
adverb clause menjadi frasa jikalau subordinating conjunction-nya itu mengekspresikan makna time atau sequence atau urutan atau rangkaian. Selanjutnya juga menunjukkan reason, lalu menunjukkan makna contrast. Contohnya, untuk yang time atau urutan atau rangkaian. After Tenny sang 2 songs, she did a dance. Di sini adverb clause-nya apa? After Tenny sang 2 songs. Subordinating conjunction-nya apa? After. Oke, good. Next. Untuk reason, contohnya adalah because the bike is parked outside the house, it is stolen. Adverb-nya apa? Adverb clause-nya itu adalah because the bike is parked outside the house. Subordinating conjunction-nya apa? Subordinating conjunction-nya adalah because. Oke, next. Untuk contoh yang kontras. Although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Adverb clause-nya yang mana? Adverb clause-nya adalah although he feels rather sick. Subordinating conjunction-nya yang digunakan apa? Yang digunakan adalah although. Oke, good. Jikalau adverb clause pada setiap kalimat ini direduce atau disederhanakan, bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah untuk yang time, after Tenny sang 2 songs, she did a dance. Jikalau disederhanakan, bentuknya menjadi after singing 2 songs, Tenny did a dance. Untuk yang reason, reduce clause-nya menjadi because parked outside the house, the bike is stolen. Untuk contoh yang kontras, reduce adverb clause-nya menjadi although feeling rather sick. Bisa dipahami ya? Pada reduce adverb clause itu bisa berbentuk present participle, yaitu kata kerjanya itu adalah verb ing. Digunakan jikalau klausanya itu aktif. Dan past participle atau menggunakan kata kerja bentuk ketiga jikalau klausanya itu berbentuk pasif. Oke, number 1. How to reduce adverb clause in active clause? Bagaimana menyederhanakan adverb clause di klausa yang aktif? First, omit the subject in the adverb clause. Jadi, make sure dulu. Pertama, lihat dulu apakah subjek di independent dan di adverb clause itu sama. Jika sudah sama, maka hilangkan subjek pada adverb clause. Next, omit be or to be from the adverb clause. Jadi, hilangkan to be dari adverb clause. Yang ketiga, if there is no be, then change the verb to the verb ing form. Jadi, jikalau tidak ada to be-nya, maka rubahlah kata kerja yang ada pada adverb clause menjadi bentuk verb ing. Contoh, while he is working on a car, John always works overtime. Adverb clause-nya yang mana? Adverb clause-nya adalah while he is working on a car. Kita bisa menyederhanakan adverb clause jikalau subjek pada adverb clause dan subjek pada independent clause itu sama. Nah, di sini subjek pada adverb clause-nya apa? Subjeknya adalah he. Kemudian pada independent clause-nya, subjeknya adalah Jane. Oke, apakah sudah match? Nah, pada independent clause itu ada Jane. Jane itu laki-laki. Dan pada adverb clause itu ada subjek pronoun he. He itu merujuk pada dia laki-laki. Berarti sudah match ya. Next, rules yang pertama, omit the subject in the adverb clause. Hilangkanlah subjek pada adverb clause. Berarti kita hilangkan he di sini. Jadi seperti apa? While is working on a car, John always works overtime. Rule yang kedua, omit be or to be from the adverb clause. Apakah ada to be di sini? Yaps, ada, yaitu is. Maka kita reduce di sini. Jadi seperti apa? While working on a car, Jen always works overtime. Yang ketiga, if there is no be, then change the verb to the verb ing form. Jikalau tidak ada to be, maka kata kerjanya diubah menjadi verb ing. Karena tadi sudah ada to be dan to be-nya sudah dihilangkan, maka tinggal working. Nah, main verb-nya sudah berbentuk ing, maka tidak perlu diubah lagi dan pertahankanlah. Sehingga reduce clause-nya berbentuk while working on a car, Jen always works overtime. Contoh yang kedua, after Tenny sang 2 songs, she did a dance. Nah, di sini adverb clause-nya adalah after Tenny sang 2 songs. Independent clause-nya adalah she did a dance.
subjeknya sama belum di kedua klausa tersebut? Untuk adverb clause itu subjeknya adalah Tenny. Kalau pada independent clause itu subjeknya adalah she. Tenny di sini adalah perempuan dan pada independent clause itu ada subjek pronoun she. She itu merujuk pada dia perempuan. Berarti sudah match ya. Kemudian rules yang pertama, omit the subject in the adverb clause. Kita harus menghilangkan subjek pada adverb clause. Berarti Tenny di sini harus dihilangkan. Jadi seperti apa? After sang 2 songs, she did a dance. Yang kedua, omit be or to be from the adverb clause. Ada to be-nya nggak ada miss, nggak ada to be. So, kita lanjut ke yang ketiga. If there is no be, then change the verb to the verb ing form. Karena tidak ada to be, maka ubahlah kata kerja menjadi bentuk verb ing. Jadi sang di sini diubah menjadi singing. Maka reduce adverb clause-nya menjadi after singing 2 songs, Tenny did a dance. Seperti itu. Bisa dipahami? Contoh yang ketiga untuk reduce clause pada klausa aktif, yaitu although he feels rather sick, the speaker will take part in this seminar. Mari kita identifikasi. Adverb clause-nya apa? Adverb clause-nya adalah although he feels rather sick. Pada klausa ini bentuknya aktif ya. Next, untuk independent clause yang mana? Independent clause-nya adalah the speaker will take part in this seminar. Oke, kita lihat lagi subjeknya. Apakah sudah sama? Subjek pada adverb clause itu adalah he. Kemudian subjek pada independent apa? Subjek pada independent clause-nya adalah the speaker. Sudah match ya di sini? Sudah. Next, kita lanjut ke rules yang pertama. Omit the subject in the adverb clause. Pada adverb clause subjeknya apa? Subjeknya he. Berarti harus kita hilangkan he di sini. Jadi seperti apa? Although feels rather sick, the speaker will take part in this seminar. Rules yang kedua, omit be from the adverb clause. Apakah ada to be pada klausa tersebut? Tidak, hanya ada kata kerja feel saja. Oke, lanjut ke rules yang ketiga. If there is no be, then change the verb to the verb ing form. Jadi kata kerja feels di sini harus diubah menjadi verb ing. Maka feels di sini jadi feeling. Reduce clause-nya jadi seperti apa? Reduce clause-nya jadi although feeling rather sick. Kalimat lengkapnya, although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar. Move on to the second type. How to reduce adverb clause in passive clause? Bagaimana mereduksi atau menyederhanakan adverb clause pada klausa pasif. Jikalau penjelasan sebelumnya itu menjelaskan bagaimana menyederhanakan adverb clause pada klausa aktif, maka pada bagian ini menjelaskan bagaimana menyederhanakan adverb clause pada klausa pasif. Bagaimana caranya? Yang pertama, omit the subject in the adverb clause. Jadi hilangkan subjek pada adverb clause. Untuk nomor pertama atau rule yang pertama itu sama seperti pada active clause. Tapi make sure dulu subjeknya pada adverb clause dan independent clause itu harus sama dulu. Baru bisa menghilangkan subjek pada adverb clause. Jikalau sudah, omit be from the adverb clause. Kita tahu bahwa bentuk pasif itu polanya adalah to be diikuti oleh verb 3 atau past participle. Maka hilangkanlah to be-nya. Next, keep the verb in the past participle atau kata kerja bentuk ketiga in adverb clause. Contoh, because the bike is parked outside the house, it is stolen. Mari kita identifikasi dulu. Adverb clause-nya mana? Adverb clause-nya adalah because the bike is parked outside the house. Independent clause-nya adalah it is stolen. Oke, subjeknya apakah sudah sama? Subjek pada adverb clause itu adalah the bike. Kemudian subjek pada independent clause itu adalah it. Apakah sudah match? Sudah sama? Nah, di sini pada independent clause itu menggunakan subjek pronoun it. It itu merujuk pada kata benda. Nah, di sini yang dirujuk adalah the bike. Maka sudah match ya. Oke, next kita lanjut ke rules yang pertama. Omit the subject in the adverb clause. Hilangkan subjek pada adverb clause. Subjek pada adverb clause adalah the bike. Maka the bike di sini harus dihilangkan. Kalimatnya jadi seperti apa? Kalimatnya jadi because is parked outside the house, it is stolen. Pada adverb clause itu tinggal because is parked outside the house. Lanjut, rules yang kedua, omit be from the adverb clause. To be-nya yang mana? To be-nya adalah is. Nah, berarti is di sini harus dihilangkan. Adverb clause-nya jadi because parked outside the house. Lanjut, keep the verb in past participle or verb 3 in adverb clause.
berarti kita harus mempertahankan verb 3 atau past participle pada adverb clause. Berarti park di sini sudah tepat, tidak perlu diubah, harus dipertahankan. Maka reduce adverb clause pada kalimat ini jadi because parked outside the house. Kalimat lengkapnya because parked outside the house, the bike is stolen. Pada independent clause, it-nya diubah menjadi the bike. Kenapa? Jikalau dipertahankan tetap it, kita tidak tahu it merujuk ke apa. Maka agar jelas, it di situ diubah menjadi the bike. Paham ya? Another example. When the boy was told to go to bed, he began to cry. Kita identifikasi. Di sini adverb clause-nya adalah when the boy was told to go to bed. Kemudian independent clause-nya adalah he began to cry. Subjek pada adverb clause itu adalah the boy. Kemudian subjek pada independent clause itu adalah he. Sudah match ya? Yap, sudah, karena he merujuk pada dia laki-laki. Berarti ini sudah match. Next, rule yang pertama, omit the subject in the adverb clause. Subjeknya pada adverb clause itu adalah the boy. Berarti the boy di sini harus dihilangkan. Maka pada adverb clause bentuknya jadi when was told to go to bed. Lanjut, omit be from the adverb clause. Apakah ada to be pada adverb clause? Ada, yaitu was. Oke, berarti ini harus dihilangkan. Adverb clause-nya jadi seperti apa? Adverb clause-nya jadi when told to go to bed. Rule yang ketiga, keep the verb in past participle or verb 3 in adverb clause. Berarti di sini maksudnya harus mempertahankan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, di sini verbnya sudah berbentuk verb ketiga atau belum? Di sini sudah, yaitu told. Di sini adalah bentuk ketiga. Jadi, kita harus mempertahankan kata kerja tersebut. Maka reduce adverb clause-nya jadi seperti apa? Reduce-nya jadi when told to go to bed. Jadi kalimat lengkapnya adalah when told to go to bed, the boy began to cry. Jadi seperti itu. The last one, where we can put the reduced adverb clause in a sentence, di mana kita bisa meletakkan reduced clause dalam sebuah kalimat. Biasanya reduced adverb clause itu terletak di depan kalimat. Contohnya, before answering the phone, Reza grabbed a pencil and notepad. Reduced clause-nya adalah before answering the phone. Kemudian, jikalau reduced adverb clause itu terletak di depan kalimat, jangan lupa menggunakan koma setelah reduced adverb clause. Selain terletak di depan kalimat, reduced adverb clause itu juga bisa terletak di belakang kalimat. Contoh, Reza grabbed a pencil and notepad before answering the phone. Reduced adverb clause-nya yang mana? Reduced adverb clause-nya adalah before answering the phone. Pada kasus ini, jikalau reduced adverb clause-nya itu berada di belakang, maka kita tidak perlu menambahkan koma. Selain itu, reduced adverb clause itu juga bisa diletakkan di tengah kalimat setelah subject. Contohnya, Reza before answering the phone grabbed a pencil and notepad. Reduced adverb clause-nya yang mana? Reduced adverb clause-nya adalah before answering the phone. Nah, jikalau reduced adverb clause itu berada di tengah kalimat, maka sebelum dan setelah reduced adverb clause itu harus menggunakan koma. Oke, sampai di sini sudah jelas ya? That's all for this video. Thank you for watching and see you!